Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi nih bersama Maitriana. Jangan di skip dulu ya videonya, karena video ini tuh sangat penting dan memberikan edukasi dan ilmu pengetahuan semua kepada teman-teman yang menyaksikan. Jadi teman-teman, video ini tuh aku buat sebagai syarat untuk mengikuti ujian akhir semester mata kuliah penghantar ilmu ekonomi. Dan aku juga berterima kasih banget kepada Bapak Hendra Riovita yang sudah memberikan tugas ujian akhir semester yang sangat bermanfaat ini. Dan video ini tuh nggak jauh beda dengan video aku yang sebelumnya, masih mengenai penghantar ilmu ekonomi, namun dalam subbab yang berbeda ya. Nah, jadi teman-teman, pada bagian ini tuh aku ngebahas mengenai produksi, lalu ada struktur pasar, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, pendapatan nasional, inflasi, investasi, pengangguran. Jadi buat teman-teman yang masih belum paham mengenai pengertian-pengertian tersebut, bisa banget disimak video ini sampai selesai ya teman-teman. Dan jangan lupa di like, comment, and share video ini seluas-luasnya agar video ini bermanfaat juga untuk kita semua. Simak videonya sampai selesai ya. Nah, pada bab ini kita membahas mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Apa sih kebijakan moneter dan kebijakan fiskal itu? Simak sampai selesai ya. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mengatur tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatur variabel makroekonomi seperti inflasi ataupun pengangguran dengan cara menyesuaikan suku bunga, mengubah jumlah uang tunai yang berada di pasar, serta pembelian atau penjualan sekuritas pemerintah. Lebih jauh, kebijakan moneter dilakukan oleh bank sentral untuk memelihara dan mencapai stabilitas nilai mata uang melalui pengendalian jumlah uang yang beredar di masyarakat dan penetapan suku bunga. Nah, tujuan kebijakan moneter adalah untuk mencapai ekonomi makro yang diinginkan. Tujuan kebijakan moneter dinamis karena selalu disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian negara. Namun demikian, kebanyakan negara menetapkan 4 tujuan dari kebijakan moneter, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, kestabilan harga, dan keseimbangan neraca pembayaran. Nah, selanjutnya kerangka kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia mengacu kepada kerangka kerja atau Inflation Targeting Framework atau ITF, di mana kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan ke depan dan diumumkan kepada publik sebagai perwujudan dari komitmen atau akuntabilitas bank sentral. Dan adapun fungsi dari kebijakan moneter, yang pertama, menurunkan laju inflasi. Yang kedua, menjaga kestabilitasan harga. Yang ketiga, menjaga iklim investasi. Yang keempat, meningkatkan neraca pembayaran. Yang kelima, menyeimbangkan nilai tukar mata uang. Yang keenam, menyediakan lapangan kerja. Dan adapun beberapa instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka yang ditunjukkan oleh bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan cara menjual sertifikat Bank Indonesia atau SBI atau membeli surat berharga di pasar modal. Yang kedua, kebijakan diskonto. Pemerintah mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan mengubah diskonto bank umum. Yang ketiga, kebijakan cadangan kas. Dilakukan oleh bank sentral untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas. Yang keempat, kebijakan kredit ketat. Kredit yang digunakan bank umum harus ketat dan didasarkan pada syarat 5C, yaitu karakter, capability, collateral, kapital, dan condition of economy agar jumlah uang yang beredar dapat diawasi. Nah, yang kelima, kebijakan dorongan moral. ditujukan kepada bank umum dan pelaku moneter oleh bank sentral
untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan edaran yang berisi ajakan atau larangan untuk menahan pinjaman, tabungan, ataupun melepaskan pinjaman. Nah, selanjutnya adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah untuk meningkatkan atau menurunkan pendapatan atau anggaran negara. Kebijakan ini dibuat untuk mempengaruhi perekonomian dan menjaga keseimbangan ekonomi, meningkatkan pengeluaran agregat untuk mempengaruhi pendapatan nasional. Adapun tujuan dari kebijakan fiskal, yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Untuk tujuan ini, pemerintah mengurangi pajak agar masyarakat bisa lebih banyak membelanjakan penghasilannya sehingga bisnis makin berkembang yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat. Yang kedua, mencegah pengangguran. Kebijakan fiskal yang tepat dapat mengatasi pengangguran sehingga output nasional tetap terus tumbuh. Yang ketiga, stabilitas harga. Harga umum yang menurun tajam akan membuat sektor usaha kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Kondisi ini akan mendorong perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja, sehingga berakibat timbulnya pengangguran. Begitu pula sebaliknya. Nah, selanjutnya, fungsi dari kebijakan fiskal. Yang pertama, memperlancar rencana pengembangan jangka panjang. Dengan melakukan kebijakan fiskal, negara bisa menjalankan rencana pembangunan dan pengembangan sehingga memicu pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, menciptakan kestabilan ekonomi. Untuk menciptakan kestabilan ekonomi dari kondisi inflasi atau krisis, negara berwenang untuk melakukan kebijakan fiskal seperti menaikkan atau menurunkan pajak. Dan yang ketiga, melakukan pemerataan sumber daya. Kebijakan fiskal dapat membantu negara untuk melakukan pemerataan menjadi fasilitas untuk rakyat, seperti fasilitas umum, pelayanan kesehatan, atau jaminan sosial. Nah, selanjutnya ada pula jenis-jenis kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif. Di samping menurunkan pajak, pemerintah memiliki pilihan untuk melakukan kebijakan fiskal ekspansif melalui ekspansi ekonomi dengan meningkatkan pengeluaran tanpa kenaikan pajak untuk pembangunan. Kedua, kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal dikatakan ketat atau kontraktif ketika pendapatan lebih tinggi daripada pengeluaran, yaitu ketika anggaran pemerintah surplus dan longgar. Nah, yang selanjutnya adalah komponen kebijakan fiskal. Komponen kebijakan fiskal itu terdiri dari kebijakan perpajakan, kebijakan pengeluaran, kebijakan investasi dan divestasi, dan pengelolaan defisit ataupun surplus.